Hai Unicorn, it's me DJ, welcome back to my channel. Oke, jadi tanpa basa-basi kita langsung masuk aja ke videonya. So dalam video ini aku bakalan bagi ke dalam beberapa part. Yaitu yang pertama kita bakal bahas dulu penyebab kenapa sih bisa muncul yang namanya mata panda atau dark circle. Terus part yang kedua ada cara alami untuk mengatasinya. Yang ketiga juga ada rekomendasi produk yang bagus untuk dark circle atau mata panda selain eye cream. So pertama kita bakalan bahas dulu penyebabnya. Nah aku tuh nggak bakalan bahas lagi penyebab kayak lifestyle yang buruk seperti sering begadang, karena aku yakin kalian semua udah pasti pada tahu lah ya. Nah, jadi yang bakal aku bahas di sini itu adalah beberapa penyebab-penyebab yang mungkin kalian belum pernah tahu atau mungkin kalian belum ngeh nih kalau ternyata penyebab ini tuh yang menyebabkan mata panda kalian atau dark circle kalian atau bawah mata kalian itu semakin menggelap. So, yang pertama adalah hyperpigmentation atau hiperpigmentasi. Nah, yang ini tuh bisa terjadi karena yang pertama genetik. Of course, kalau misalnya genetik kita nggak bakalan bisa nyalahin siapa-siapa dong ya. Kita nggak bakalan bisa juga nyalahin Tuhan karena udah ngasih kita genetik yang dark circle-nya atau mata pandanya itu gelap gitu dari sananya. Dan salah satu cara untuk mengatasi ini tuh nggak bisa digunakan dengan cara alami ataupun kayak pakai produk-produk gitu, nggak bakalan bisa hilang karena dia itu genetik yang bawaan dari lahir. Nah, caranya untuk menghilangkan mata panda yang berasal dari genetik ini adalah satu-satunya cara itu dengan treatment atau laser treatment gitu ke klinik-klinik kecantikan. Jadi kalau memang misalnya kalian mata pandanya itu udah dari lahir, udah genetik, kalian nggak usah kayak ngeyel, nggak usah terlalu percaya juga apa kata orang yang kayak bisa kalau genetik itu mata pandanya bisa kok dihilangin pakai produk ini. Nggak usah percaya karena nggak bakalan bisa. Mungkin bakalan bisa kayak menjaga atau merawat supaya under eye-nya itu nggak semakin menggelap, tapi nggak bisa kayak diubah jadi cerah kayak orang-orang yang genetiknya itu memang cerah. Terus juga ini bisa terjadi karena PIH atau post inflammatory hyperpigmentation. Jadi hiperpigmentasi selain karena genetik bisa karena PIH ini juga. PIH itu seperti kayak bekas jerawat itu loh. Ini bisa terjadi karena mungkin kalian pernah alergi di sekitar area mata yang menyebabkan bengkak, kemerahan gitu. Terus jadinya setelah lukanya itu hilang atau setelah bengkaknya itu hilang, kemerahannya hilang, malah timbul jadi kayak ada hiperpigmentasi gitu. Terus hiperpigmentasi juga bisa disebabkan karena paparan sinar UV yang terjadi secara terus-menerus tanpa kalian menggunakan sunscreen. Nah, ini yang paling banyak banget orang sering salah, yaitu mereka pakai sunscreen itu di muka tapi nggak ke mata, nggak sampai mata gitu. Jadi cuma di sini doang tapi matanya nggak dipakein sunscreen. Kenapa banyak orang yang jarang pakai sunscreen di sekitar area mata? Karena katanya ada yang pertama bilangnya pedih, kalau misalnya kena keringat jadinya perih gitu. Nah, itu bisa diakalin dengan kalian pilih sunscreen itu yang bukan chemical sunscreen. Jadi pilihnya itu yang physical sunscreen yang kalian pakai di sekitar area mata kalian. Jadi memang kalau misalnya chemical sunscreen itu kan dia kan bahan kimia ya. Jadi kalau misalnya menguap atau tercampur dengan keringat terus kena mata itu memang biasanya bakalan pedih gitu. Jadi bisa diakalin dengan kalian pakai namanya physical sunscreen. Lalu penyebab yang kedua adalah karena area kulit di sekitar mata kalian itu tipis. Jadi kulitnya itu tipis gitu. Nah, kulit tipis itu bisa disebabkan karena apa sih? Yang pertama adalah karena umur, yang kedua adalah karena dehidrasi. Jadi kalau karena umur itu kita memang tahu lah ya kalau misalnya orang tua itu kulitnya pasti bakalan semakin menipis seiring berjalannya waktu, terus juga bakalan makin kendur, kayak nggak pelam gitu. Kalau kita kan anak muda kayak pelam gini ya. Kalau orang tua itu biasanya kayak cekung gitu, dia lebih tipis lah gitu. Nah, makanya kalau misalnya lebih tipis itu pembuluh darah di sekitar area mata kita itu bakal lebih visible gitu. Jadi makanya menyebabkan kelihatannya bawah mata kita itu menggelap. Lalu penyebab yang ketiga adalah karena shadow atau bayangan. Nah, ini sering banyak banget orang yang mungkin nggak ngeh tapi sebenarnya ngeh gitu. Terus juga kalau misalnya bawah mata kalian tuh cekung, kayak aku bilang tadi kan semakin bertambahnya usia, bawah mata kita tuh bakalan kayak cekung. Nah, itu bisa menciptakan kayak shadow atau bayangan seolah-olah kalau misalnya bawah mata kita itu menggelap, semakin menggelap. Padahal karena memang dia nggak terkena cahaya aja gitu, karena dia cekung ke dalam gitu. Jadi menyebabkan kayak oh dark circle kamu semakin menggelap. And next kita masuk ke part cara alami untuk mengatasinya sesuai judulnya. Ada nggak sih sebenarnya cara alami untuk mengatasi mata panda, mata kusam? Sebenarnya ada cara alaminya, tapi aku bakal kasih disclaimer di akhir nanti. Nah, jadi yang pertama kalian bisa pakai yang namanya es batu. Jadi of course kita semua udah tahu lah ya kalau misalnya mata lagi bengkak, mata kayak lagi kembung atau habis begadang, kelihatannya sayu gitu, biasa kita orang zaman dulu apalagi tuh sering pakein es batu. Itu sebenarnya works. Jadi seperti yang kita udah bahas tadi dari penyebab-penyebabnya, kita kan tahu ya kalau misalnya ada ilusi optik, bayangan, kalau misalnya mata kelihatan lelah, kelihatan capek, itu memang kelihatannya kayak mata kita tuh bawah matanya atau matanya itu kelihatan kusam atau kelihatan kayak semakin menggelap. Nah, itu bisa diakalin dengan yang namanya es batu. Hasilnya itu bakalan instan banget kalau misalnya kita pakein es batu, tapi perlu diingat es batunya itu jangan dipakai langsung ke mata kita. Ke wajah kita aja nggak boleh loh, ke kulit wajah, apalagi ke mata kita yang notabene itu kulitnya itu lebih tipis. Itu bahaya banget kalau misalnya kita pakein langsung es batunya itu tanpa pelapis. Jadi kalian bisa pakai kayak misalnya kain atau tisu gitu, dilapisin
dulu baru dikompres ke mata kita. Karena kenapa nggak boleh dipakai langsung? Karena es batu itu kan dingin banget ya. Nah kulit kita itu kan kadang kalau misalnya dikasihnya dingin-dingin banget itu bisa menyebabkan yang kayak skin barrier-nya jadi tambah rusak, kulit jadi makin kering, sensitif, iritasi. Pakai es batu juga nggak boleh lama-lama, cukup 10-15 menit. Aku biasa 10 menitan aja sih. Lalu cara yang kedua yang alami adalah bisa dengan menggunakan timun. Kayak di spa-spa tradisional gitu, dari dulu juga dari zaman dulu timun itu memang kayak orang tahu timun itu bisa untuk ngatasin dark circle. Tapi sebenarnya timun itu tuh cuma bisa untuk melembabkan. Nah, kenapa kesannya jadi kayak bisa menghilangkan dark circle gitu? Karena kalau misalnya kita pakai timun, ada namanya sensasi soothing. Jadi sensasi menenangkan mata kita, sensasi relax. Jadi mata kita setelah dipakai timun, kesannya itu mata kita jadi semakin terbuka lebar gitu. Jadi semakin kayak cerah, bersinar karena udah dipakein timun tadi yang sifatnya menenangkan. Terus juga timun itu bisa melembabkan area di sekitar mata. Kalau memang misalnya kita pakai rajin sih, itu bisa buat kayak kerutan-kerutan halus hilang. Tapi memang nggak yang instan dan hasil bakalan lama juga karena itu kan alami ya. Tapi nggak semua yang alami itu bagus. Jadi juga belum diuji secara klinis untuk dipakein ke mata kita. Mana tahu timunnya itu belum kita cuci dulu terus kita langsung pakein ke mata. Karena timun itu harus dicuci dulu ya sebelum dipakai. Atau bisa jadi karena kalian nggak bersih gitu misalnya timunnya atau kan ada pestisida dan sebagainya macamnya. Nah, next after kita tahu nih cara-cara secara alami, kita udah tahu juga penyebabnya dan mungkin dari kalian pengen nih hasil yang kayak lebih cepat, terus juga yang kalau misalnya kalian sensitif area sekitar mata nggak bisa pakai yang alami-alami, kalian mungkin pengen nih apa nih kira-kira produk selain eye cream yang bagus nih untuk mata panda kita. Karena nggak semua orang cocok pakai eye cream. Ada yang ngerasa eye cream itu terlalu heavy, terlalu berat, terus juga nyiptain milia dan sebagainya macamnya. Jadi makanya jarang orang yang pengen pakai eye cream gitu. Karena kalau misalnya kalian pengen pakai eye care tapi nggak pengen pakai eye cream, kalian mungkin bisa cobain yang namanya eye serum, yang dimana eye serum itu walaupun kayak sama-sama ya krem eye serum, tapi itu khasiatnya beda. Dari namanya aja udah beda. Karena memang eye serum itu juga lebih terfokus, namanya serum ya, kayak serum wajah aja lah gitu. Konsentrasinya itu ingredients itu lebih terfokus pada permasalahan kulit tertentu. Dia juga nggak rentan terkena milia karena teksturnya tadi yang lebih ringan banget daripada eye cream. Jadi dia teksturnya memang ringan dan mudah menyerap. So far pas aku cobain eye serum itu yang aku kerasain banget efeknya. Walaupun sebenarnya eye serum, eye cream itu kan memang hasilnya itu lebih lama ya daripada skincare kita yang lainnya karena dia fokusnya di area sekitar mata yang dimana lebih sensitif gitu. Jadi memang hasilnya agak lama. Tapi yang biasanya efek yang paling kerasa duluannya itu adalah kulit di sekitar area mata itu jadi lebih lembab, terus juga jadi lebih tenang, terus juga kayak garis-garis halus lebih tersamarkan aja karena dia kan dilembabkan tadi. Terus juga mata kita yang awalnya kusam karena sering begadang, karena yang aku sebutin penyebab-penyebabnya tadi itu lebih tersamarkan karena dipakaikan dengan si eye serum ini. Makanya kelihatan mata kita tuh jadi lebih cerahan. Terus eye serum yang aku pakai itu yang ini. Nah ini udah dari lama sih aku cobain ini dan aku juga udah pernah review juga di beberapa bulan sebelumnya. Jadi memang udah aku pakai dari lama ya ini. Dia ini nggak ada alkohol, fragrance, essential oil free juga. Walaupun sebenarnya aku sebutin ketiga ini tuh nggak ada berbahaya ya. Tapi bagi kalian yang memang pengen menghindari ketiga ini sih, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan eye serum kalian ya. Nah untuk highlight ingredientsnya dari si eye serum ini, kenapa dia bisa mencerahkan mata kita dan juga menyamarkan dark circle seperti aku bilang tadi, karena di ini ada marine postbiotic yang dimana ini bagus untuk menyamarkan garis halus dan merawat elastisitas di kulit sekitar area mata. Tranexamic acid yang bisa mencerahkan kulit di sekitar area mata, jadi matanya lebih cerah karena ada ingredients ini. Terus ada triple ceramide juga, jadi dia ada 3 ceramide di dalamnya, jadi lebih bagus karena bisa merawat skin barrier pada kulit di sekitar area mata kita. Terus bikin lebih lembab, jadi pastinya lebih plump dan kerutan halusnya itu lebih tersamarkan. Terus ada tetrapeptide 5 yang ini bisa menghidrasi dan menenangkan kulit di sekitar area mata, jadi biar ada sensasi segar gitu loh pas kita pakai ini. Ada hyaluronic acid, terus ini juga fungsinya sama untuk menghidrasi juga. Pokoknya as what I've said before, dia ini pas dipakai ke kulit ringan banget dan ada sensasi soothing, segar gitu, jadi mata lebih pop gitu, kelihatannya lebih segar. Terus juga nggak buat milia sih sejauh pemakaian eye serum ini, dan ini cocok buat kalian yang kurang suka pakai eye cream tapi pengen mata panda kalian tuh hilang atau sekedar pengen merawat kulit area sekitar mata aja. Oke, ini current, jadi segini aja untuk video kita kali ini yang ngebahas tentang mata panda, eye care dan sebagainya macamnya. Jadi sampai sini aja, semoga membantu. See you guys next time di video aku selanjutnya. Bye bye.